Selamat pagi. Nah, ini nih, ini saya spill ya, Cs. Ini saya replay nih. Ya, Pak Cs mau tanya, katanya penderita CACN, CECR tidak boleh makan daging merah. Nah, ini dia nih, yang kemakan dengan hoax yang kemakan dengan hoax 109 tahun. Ya, tahun 1916 ada jurnal abal-abal. Jurnal artinya jurnal itu dibuat oleh ahli-ahli, peneliti-peneliti, tetapi jurnal itu dibayar. Itu terjadi tahun 1916. Dan yang luar biasa adalah jurnal itu dikeluarkan oleh peneliti Harvard. Kamu bisa cek di Google omongan saya. Itulah yang mengkambing hitamkan telur penyebab kanker, daging penyebab kanker, ikan penyebab kanker, protein tinggi penyebab kanker. Kamu cek ulang. Jurnal itu dibayar untuk melegitimasi gula, kartelnya, kue-kuean. Nah sekarang kalau kamu dilarang makan ikan, dilarang makan daging, dilarang makan telur, pertanyaan saya cuma satu bro. Selmu makanannya apa? Gula di otak. Maka orang itu bermasalah dengan yang namanya Alzheimer. Kamu akan lola. Hah? Gitu. Nggak cerdas. Makanya kenapa anak-anak zaman sekarang banyak yang autis. Autis bukan karena pinter, tapi karena otaknya banyak gula. Nggak bisa diatur. Emosian, marah, pemberontak. Itu anak-anak zaman sekarang. Gula di darah, maka dia disebut sebagai diabetes. Gula di mata, maka dia disebut sebagai glukoma. Gula di tubuh, ya, yang mendol-mendol di kulit itu, kamu disebut sebagai lipoma. Nah sekarang masih kamu mau terusin makan gula? Apa itu gula? Nasi itu gula, tepung itu gula, gorengan itu gula, jajanan itu gula, cemilan itu gula, minuman berenergi itu gula. Ayo, kalau kamu punya aktivitas yang mumpuni, ya enggak masalah karena itu dipakai untuk energi, ya, untuk kerja, untuk aktivitas. Tapi kalau kamu kerjanya cuma menggunakan 5 jarimu, 10 jarimu, kamu kebanyakan makan gula, enggak yakin 3 tahun kemudian kamu enggak anfal. Enggak yakin 3 tahun kemudian kamu tidak menjadi pelanggan RS atau ranjang termahal di muka bumi. Kalau kamu sudah kena kanker itu berarti selmu banyak gula. Selmu menjadi makanannya gula. Sedangkan sel yang sehat itu makanannya asam amino, asam lemak. Itu makanan sel, mineral, protein. Nah makanya cara satu-satunya supaya kamu ndak terobati seumur hidupmu, ndak terfarmasi seumur hidupmu, ya karena itu kartelnya adalah kartel farmasi yang melegitimasi itu, mengkambing hitamkan kolesterol, mengkambing hitamkan daging merah, mengkambing hitamkan telur, mengkambing hitamkan protein itu. Itu kartel farmasi itu, sama kartel gula itu. Ya satu-satunya cara untuk kamu sehat tanpa OBAT, tanpa farmasi ya suka ndak suka pangkas gulanya dong. Betul ndak? Makanya selalu saya gembar-gemborkan, sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Makan malam yang terbaik adalah tidak makan malam. Jadi makannya di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Jam 1 sampai jam 7 malam. Itu makan waktu jendela makan yang terbaik. Jadi kalau kamu sudah menetapkan kamu makan di antara jam 1 sampai jam 7, kamu pilih mau makan jam berapa, jam 1 makan, jam 6 makan, boleh silahkan. Jam 2 makan, jam 5 makan, boleh silahkan. Tapi kamu harus milih salah satu, makan besarnya jam berapa. Sehingga kamu tidak 2 kali makan besar. Karena 2 kali makan besar itu sama aja kamu memindahkan makananmu. Ingat, lambungmu akan kosong setelah 4 jam kamu makan. Dan kalau lambungmu kamu kosongkan setelah 4 jam kamu makan, maka lambungmu akan melanjutkan sampai 8 jam. Nah, disitulah akan terjadi penurunan insulin. Nah, ini yang kamu harus pahami betul. Sehingga kesehatanmu mulai terjaga di situ. Karena kalau kamu 2 jam makan, 2 jam makan, 2 jam makan, 4 jam makan, 4 jam makan, kamu tidak memberikan istirahat kepada tubuhmu.
Contoh kamu makan terakhir jam 6 sore, 7, 8, 9, 10, jam 10 baru selesai. Nah kamu tidur, tapi jam 10 kan kamu makan nasi goreng itu. Kamu makan lagi tupat sayur malam-malam, kamu makan lagi itu, saper-saperan itu. Nah gimana kamu mau sehat? Nggak bisa, Jess. Makanya yang paling nikmat kalau kamu udah umur 35 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, yang paling nikmat dan ini pasti memberikan kesehatan yang sangat hakiki adalah kamu harus jam 6 sore stop makan. Jam 7 malam lah stop makan. Jam 7 malam stop makan, jadi kalau kamu mau tidur, itu 8, 9, 10, jam 11 sudah pasti tidur. 4 jam, udah kosong lambungnya, udah tidur, nyenyak kamu. Ya, jam 7 malam stop makan, sampai besoknya, jam 12 siang. Jadi jam 7 malam sampai jam 12 siang kamu stop makan. Minum harus ya, minum harus. Kamu itu lebih baik banyak minum ketimbang banyak makan. Percaya sama saya, lambungmu tidak butuh banyak makan. Makanya selalu saya katakan sedikit makan kamu akan menjadi lebih sehat. Sedikit makan kamu akan menjadi lebih sehat. Amat sangat sehat. Karena dengan sedikit makan kamu akan mempengaruhi hidupmu. Insulinmu turun ya, mitokondria, mikrobiota tubuhmu riset gitu. Itu kamu akan nikmatin itu gitu. Nah, kalau itu terjadi ya sehat benar kamu. Kayak saya ini loh. Melakukan ini udah tahun ke-6. Dan 3 tahun pertama 2019, 2020, 4 tahun ya, 2019 saya kena, 2020, 2021, 2022 April saya udah berhenti stop, nggak minum obat lagi. 2022 April sampai detik ini, dan badan saya riset total. Dan bagaimana saya mengelola tubuh saya? Saya mengelola tubuh saya dengan sedikit makan. 24 jam dalam waktu 1 hari saya hanya makan 1 kali. Cemilan tidak setiap hari saya nyemil. Bisa 3 hari sekali. Bisa seminggu sekali saya nyemil. Cemilan saya apa? Cemilan saya emping, kacang, mede. Itu cemilan saya. Ya, lemper belum tentu sebulan sekali. Saya makan lemper. Kayak ini karena ada kedukaan. Di kedukaan itu ada kacang, ada kuaci gitu ya. Ada kue, saya yang menyiapkan kue-kuenya gitu. Saya makan hanya 1 kue. Segitu banyaknya kue, saya hanya makan 1 kue. Ya kenapa ya? Karena yang bisa mengontrol tubuh saya diri saya sendiri. Kamu nggak mungkin kan ngontrol saya, Jess. Saya juga nggak mungkin ngontrol kamu, Jess. Yang bisa ngontrol dirimu adalah kamu sendiri. Yang bisa bermusuhan dengan mulutmu adalah tanganmu sendiri. Bukan tangan saya. Karena tanganmu lah yang akan melakukan kata tidak untuk mulutmu. Kan nggak mungkin kamu makan kayak anjing, kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Pasti ada tangan. Kecuali kamu nggak punya tangan, nah baru mulutmu. Tapi kan orang yang nggak punya tangan bisa pakai kaki. Kakimu lah musuhmu. Sehingga kamu berpenampilan lebih sehat. Pasti lebih sehat, bro. 3 bulan pertama, 1 tahun pertama pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Tapi kan itu masalah bukan sesuatu musuh. Masalah itu kan penyesuaian. Manusia itu adalah makhluk adaptable yang sangat luar biasa. Jadi kamu bisa beradaptasi dalam hal apapun. Dan kalau kamu sudah beradaptasi, wah dahsyat itu. Lambungmu dahsyat. Karena lambung itu adalah pintu gerbang utama untuk semua penyakit. Mulut adalah pintu gerbang utama untuk semua makananmu. Tergantung tanganmu mengasupkannya apa. Nah kalau udah sampai ke lambung, hati-hati. Karena nanti ujungnya kamu akan merasakan mules, merasakan moh. Itu hoax gitu. Itu enggak ada itu. Ya. Ketika kamu bermasalah dengan lambungmu, maka terjadilah mah. Kalau kamu tidak bermasalah dengan lambungmu, maka kamu tidak akan kena mah. Itu sebabnya jaga lambungmu. Caranya bagaimana? Jangan sarapan. Jangan sarapan. Itu cara menjaga lambung. Karena apa? Karena lambungmu itu adalah pintu gerbang dari semua masalah. Kalau kamu sarapan, lambungmu bermasalah, nanti kamu akan OB-AT-in. Dan OB-AT-in biasanya yang prasol-prasolan itu. Yang berhubungan dengan OBAT, prasol, pokoknya yang ada prasol-prasolnya itu berhubungannya sama lambung itu. Nah kalau lambungmu udah kena, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti ginjalmu bermasalah. Pasti. Atau kamu bermasalah dengan mulutmu, bukan dengan lambungmu, mulutmu, sehingga gula darahnya naik. Ya, ketika gula darahmu tinggi, naik, pasti kamu akan bersahabat dengan yang formin itu. Ya, sama glip-glip apa itu. Kalau kamu bersahabat dengan dia, kamu forminin, dikit-dikit kamu forminin. Formin itu kan untuk menurunkan gula darah kan. Kalau yang glip-glip itu kan untuk menambah insulin kan.
Coba yang